yang menyangkut pendidikan dengan sistem yang berbeda dengan apa yang Bung Rasul ketahui pada masa beliau. Beliau sudah memperkenalkan. Beliau tidak hanya memberi perhatian kepada pemuda-pemuda, tetapi juga membangun apa yang kemudian dikenal dengan nama Nahdlatul Banat, kebangkitan putri-putri. Ini sungguh jauh berbeda dengan banyak orang yang tekun dalam tasawuf, yang hanya memandang jauh ke depan ke akhirat, tidak memandang ke depan yang dekat kepada kita. Itu satu yang saya ingin garis bawahi menyangkut tokoh yang kita bicarakan. Yang kedua, orang-orang tasawuf amat sangat memperhatikan sisi dalam manusia, sangat memperhatikan niatnya yang tulus. Memang kita tidak bisa mengetahui ketulusan niat seseorang, bahkan bisa jadi ketulusan niat kita pun kita tidak ketahui secara pasti. Tetapi ada tanda-tanda yang dapat kita jadikan sebagai indikator ketulusan itu. Tanda-tanda mendoakan anak cucunya, keluarganya, di samping mendoakan seluruh bangsa dan kaum muslimin. Nah, doa beliau saya yakin telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat betapa anak cucu beliau, keluarga beliau konsisten dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita hanya dapat bermohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan aneka rahmat dan juga melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan tahniah dari Al-Habib Syekh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab Fata'ala Rahmatullahi Hayati. Selanjutnya kita simak tahniah dari Al-Fadhil Mufti Ukraina yang juga disampaikan kepada kita dalam tasyakur PNWD yang ke-86 pada hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidil awwalin wal akhirin, habib Rabbil Alamin, khatamun nabiyyin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa sallam. Ikhwati fi Indonesia, fi hadha al-yawm al-mubarak atawajjahu ilaykum bi ahla wa asma at-tamaniyat بالعمل الدؤوب على خدمة الدين. وهذه المناسبة سببها رجل عالم كبير من علماء الدنيا، الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري رحمه الله رحمة واسعة. أتقدم بأحد التهاني وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا على هذا النهج، نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مأربنا في هذه الدنيا طلب الآخرة، وهو الذي يكون دائما الباعث عندنا جميعا، طلب الآخرة. ولذلك علينا بأن نتمنى الخير للغير ونسعى إلى ما فيه إنقاذ الإنسان يوم الآخرة. والدعوة إلى الله فن،
ومثال هذه الدعوة ما قام بها الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري. استخدم عدة وسائل وهدفه نهضة الوطن. نهضة الوطن تحصل بنشر الخير، والمؤمن كالغيث أينما وقع نفع. فعلينا جميعا بنشر علم الدين الضروري، ونهجنا هو ما قام به الإمام الأشعري الذي اعتمد على استعمال العقل لشهادة النقل، وقال ما فيه الدليل الذي يحتاجه الناس في هذه الأيام ورسوله. وأستهل المناسبة لأتمنى لكم في إندونيسيا ولإخواننا المسلمين في المعمورة الأمن والاستقرار والازدهار والصبر على البلايا، ولا يكون إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. أود أن أنصح ولست أهلا بذلك، ولكن مع انتشار الوباء والبلايا فرددوا الأذكار، ومن هذه الأذكار صباحا ومساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن يحب أن يقول زيادة فأنصح بما أقوله يوميا: بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي اسمه بركة وشفاء، بسم الله الذي بيده الشفاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وأختم كلامي بالدعاء لنا جميعا. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز وجل أن يحفظنا وأن يقينا الأشرار. اللهم يا رب العالمين يا الله أنت أعلم بحال المسلمين، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ألهم حكامنا الحكمة في التصرف وألف بين قلوبنا وباعد ما بيننا وما هو شر يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين يا الله، اللهم اغفر لموتانا المسلمين وارفع من مقام مشايخنا يا رب العالمين. اللهم وارفع من مقام الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد الفنشوري. اللهم واجعل دربنا على نهج حبيبك محمد المصطفى هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعداء الدين بجاه سيد المرسلين. اللهم عجل بالفرج القريب، واحفظ إخواننا في إندونيسيا وفي سائر المعمورة. أنت أعلم وأنت أحكم يا إلهي يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحبابنا الكرام، الإخوة والأخوات، معشر الحضور، أيها الحفل الكريم، يسعدنا أن نشارك معكم عبر هذه المنصة. لولا الظروف العالمية والدولية لشاركناكم حضورا
يسعدنا نحن في دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا أن نهنئكم جميعا فردا فردا في ذكرى 86 لهذه الجمعية العظيمة الرائقة، جمعية نهضة الوطن الدينية الإسلامية. ولا بد من كذلك أن نناشد الجميع أبناء هذه الجمعية بأن نشاركهم ذكرى وفاة الشيخ الجليل محمد زين الدين بن عبد المجيد مؤسس هذه الجمعية المباركة في ذكرى وفاته 24. نتوجه إلى أبنائه وأبناء هذه الجمعية وأبناء هذه المحلة والمحافظة بأن ندعوكم جميعا إلى التعاون على البر والتقوى، وأن نتعاون معكم وأن نكون دائما على تواصل على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. العقيدة الإسلامية الجامعة، العقيدة الأشعرية السنية والمذهب الشافعي يجمعنا جميعا. نسأل الله تعالى أن يوحد صفوفنا وأن يجمع شملنا وأن يرفع رايتنا. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi dari Mufti Ukraina dan Mufti Australia, kenapa kita bersyukur sekali ya, untuk mengingatkan kita semua keluarga besar MWDI bahwa umat Islam itu tidak hanya ada di negara-negara Arab, tapi umat Islam itu juga ada di negara-negara Eropa, Amerika, di Australia, dalam jumlah yang terus-menerus semakin besar. Dan mereka ingin belajar Islam yang benar, yang baik. Maka bagi para kader MWDI dan kita semua, kalau selama ini tokoh-tokoh Islam di negara-negara Eropa, Amerika, Australia itu rata-rata berasal dari negara Arab, berasal dari negara Asia, yang disebut Asia kecil ya, atau India, Pakistan, Bangladesh. Maka kiranya sebagaimana doa dari Al-Maghfurlah, wansyur ya, wansyur, sebarkan. Maka ini menjadi tugas dari para kader MWDI untuk nantinya para kader MWDI ya, anak-anak muda Islam yang tumbuh berkembang dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dididik oleh ulama-ulama kita di Indonesia, itu bisa pergi juga untuk menyampaikan dan menyebarkan tuntunan Islam ya, yang penuh dengan nilai-nilai wasatiyah, moderasi beragama. Kalau selama ini umat Islam di Indonesia itu banyak menerima ya, menjadi konsumsi ya, menjadi konsumen, mengkonsumsi pemikiran-pemikiran dari luar ya, pemikiran keislaman yang alhamdulillah banyak yang bagus, tapi juga ada juga yang tidak cocok. Maka sudah saatnya ya, ini juga merupakan seruan kepada seluruh kader MWDI yang didoakan oleh Al-Maghfurlah, wansyur itu. Sudah saatnya kita umat Islam di Indonesia juga berusaha untuk menjadi muntijul afkar Islamiyah, yaitu menjadi produsen yang menghasilkan pemikiran-pemikiran keislaman yang kemudian bisa disebarkan dan kemudian bisa mewarnai umat Islam yang ada di seluruh dunia. Jadi ini suatu pengingat bagi kita bahwa tugas dakwah itu sangat lapang, ya, sangat menantang. Maka bagi para kader MWDI, sebagaimana Al-Maghfurlah sering sekali lagi sampaikan, ya, selalu beliau menginginkan agar kiprah kita tidak hanya sebatas di rumah, di kampung, tapi juga menengok tempat-tempat yang jauh untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik. Terima kasih jazakumullah kita sampaikan.
Alhamdulillah juga dari Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir. Dan wasyukurillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa nusallimu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Islamiyah, saudara kami Dr. para tamu undangan dan hadirin yang kami muliakan, atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah saya menyampaikan tahniah selamat atas tasyakur ke-86 dan haul ke-24 wafatnya Almarhumullahu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dengan harapan Nahdlatul Wathon Islamiyah senantiasa menjadi khadimul ummah yang terus-menerus bersama seluruh organisasi Islam lain, termasuk kami Muhammadiyah, untuk membimbing umat, memandu, sekaligus juga meningkatkan kualitas dan kemajuan umat Islam sebagai khairul ummah dan ikhtiar peran yang makin baik, makin maju, dan makin optimal untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia dan kemanusiaan semesta. Kami berharap untuk terus kita bekerja sama menyebarkan Islam yang wasatiyah, yang membawa damai, persatuan atau ukhuwah dan kemajuan, bagaimana pesan luhur Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat penahan yang berperan dalam sejarah kehidupan di mana kita berada. Dengan usia ke-86 dalam jejak sejarah perjalanan Nahdlatul Wathon Islamiyah sampai saat ini telah memberi kontribusi yang positif dan konstruktif untuk kemajuan umat dan bangsa. Kami percaya di bawah kepemimpinan saudara kami, Presiden Dr. Haji Zainul Nasir, Nahdlatul Wathon Islamiyah akan terus bergerak maju menjadi seluruh umat dan bangsa. Harapan terakhir kami agar Nahdlatul Wathon ini bersama seluruh kekuatan Islam tak kenal lelah untuk menyebarkan Islam sebagai din rahmah,
sebagaimana pesan Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang dengan kerahmatan Islam kita mampu hadir bersama seluruh kekuatan bangsa, kekuatan golongan bangsa dalam keragaman agama berbangsa, ras, dan pilihan politik menuju pada kemajuan peradaban umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Insya Allah, jika kita bersungguh-sungguh, Allah akan membukakan banyak jalan untuk kemajuan dakwah dan ikhtiar memajukan kehidupan umat dan bangsa. Selamat, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Nasrun min Allah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kehadiran dari Kepri, dari Kepri mana? Dari Kepri, Kepulauan Riau. Ya, alhamdulillah. Kemudian dari Jawa Barat, dari Bogor, Nurul Harmain ada. Saya tadi lihat ada daftarnya, di awal-awal tadi juga sudah kelihatan dari Bali, dari Bogor. Ini di Bogor dia ada orangnya, tapi orangnya mungkin saya istirahat ini. Nah, itulah namanya kita silaturahim itu secara virtual ya. Jadi ada hal-hal yang baru yang kita saksikan. Nah, itu yang pengamalan dari firman Allah Ta'ala, tafassahu fil majalis ya. Jadi berlapang-lapanglah kita dalam majelis ya. Ya, berlapang-lapanglah. Nah, yang penting yang sedang bicara ya ada guru yang akan hadir. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Abnai wa banati ananda Bogor, ada di Jakarta, alhamdulillah ya, dan beberapa tempat yang lain juga termasuk para mahasiswa yang sedang menuntut di Yaman di Mesir, alhamdulillah. Alhamdulillah menjadi semua itu bisa beralhamdulillah. Selanjutnya ada pesan ya, ada pesan pengingat ya. Kira-kira yang lebih berusaha di anak orang tua itu anaknya tidak ada yang lebih berusaha. Kalau Allah kemudian memberi contoh, ya. Di depan dua hari itu jemaah, beliau yang meneteskan, ya, meneteskan vaksin, ya, lewat mulut, ya, sebagai tanda dilaksanakan imunisasi kepada anak pada waktu itu. Ya. Jadi warga yang ini, kalau sekarang ada diskusi tentang vaksin sekian puluh tahun yang lalu, dari tahun 80-an, guru kita sudah mencontohkan ya, bahwa kita warga ini itu mengikut kepada fasal bin Khabir, fasal yang gitu, kepada orang yang mengerti. Kalau urusan kesehatan, ya kepada tenaga kesehatan, kepada dokter, kepada ahli kesehatan, dan secara umum kepada ulul amri, kepada pemimpin kita. Karena salah satu dari tuntunan manhaj ahli sunnah wal jamaah itu adalah taat kepada pemimpin, taat kepada ulul amri. Ya, itulah antara kufran bawahan. Kecuali kalau memang sudah nyata-nyata mengajak keluar dari Islam misalnya. Dan alhamdulillah pemimpin kita bukan hanya tidak melakukan itu, bahkan banyak mengeluarkan regulasi undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan juga senafas ya, dengan harapan-harapan umat. Kalau ada yang masih belum pas, kita doakan mudah-mudahan bisa disempurnakan dan dilengkapi. Nah, itu cara Al-Maqsudah Maulana Syekh bahwa dalam kontribusi ilmu tidak hanya di pendidikan tapi juga kehidupan umat. Bagaimana umat ini bisa semakin baik kesehatannya, pendidikannya, ekonomi. Karena itu dalam situasi pandemi ini mungkin perlu kita
kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan ya. Ada tambahan sedikit dari beliau yang perlu kita simak ya, untuk sebagai bagian dari ikhtiar kita mensyukur nikmat Allah dengan menjaga kesehatan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun NWDI ke-86. Di 86 tahun, NWDI istiqomah mengabdi membangun. Kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih terjadi di dunia, saya akan terbiasa untuk mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendukung serta membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Mari kita dukung vaksinasi dan ajak kerabat kita, baik anak-anak, lanjut usia maupun dewasa, untuk divaksinasi. Karena vaksinasi melindungi kita semua. Mari kita dukung upaya memutus rantai penularan COVID-19 dengan memberi diri diperiksa, dilacak, dan dikarantina atau diisolasi jika Anda mengalami gejala atau berkontak dengan orang yang sakit. Kemudian berkegiatanlah dengan aman untuk menjaga kesehatan kita, selalu memakai masker, dan jika bertemu orang, bertemulah di tempat terbuka dan berventilasi baik. Sebisa mungkin mengurangi jumlah orang yang kita temui. Semoga di usia ke-86 tahun ini, NWDI dapat selalu mendukung program pemerintah, utamanya di bidang kesehatan, agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kita dapat berkumpul beribadah bersama keluarga kita kembali tanpa rasa kekhawatiran akan tertular penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak Al-Hadis Syekh Ustaz Mansi, seorang alim min ulama al-Makkah, yang menyampaikan tahniah dan kalimat pada kesempatan yang berkah ini. Tafadhol. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يطيب لي أن أشارككم هذه الفرحة المباركة بعيد ميلاد مدرستكم العامرة نهضة الوطن الدينية الإسلامية في الذكرى 86. وهذه المدرسة مباركة قد أسسها رجال مباركون، وعلى رأسهم فضيلة المرحوم الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد رحمه الله تعالى. وقد أكرمني الله عز وجل بزيارة هذه المدرسة والجلوس مع الطلاب ورؤية الجهود المباركة المشكورة التي قامت بها نهضة الوطن، هذه المدرسة الدينية الإسلامية. وحصل أن أكرمنا الله عز وجل بقراءة أحاديث كثيرة من صحيح الإمام مسلم، وكان العزم والنية على مواصلة ذلك، لكن قدر الله وما شاء فعل، وبإذن الله تعالى يتيسر ذلك بمشيئته ومنته وفضله سبحانه وتعالى. وأجر في هذه اللحظات المباركة، في هذه الذكرى المباركة، النصيحة للطلاب بالتمسك والاستمرار على هذه المدرسة وهذا المنهج الصحيح، المنهج الإسلامي الصحيح، في الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما فهم سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه المدرسة قامت وأسست على منهج إسلامي صحيح على الكتاب والسنة وهدي وفهم الإمام الشافعي
وهو منهج صحيح، هو منهج أهل السنة والجماعة في الحرمين وفي الأزهر وفي دور العلم المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي والتي تسير على منهج أهل السنة والجماعة. فتمسكوا به أيها الطلاب، أيها الطالبات، تمسكوا بهذا المنهج وعضوا عليه بالنواجذ، ولم يتخرج من هذا المنهج، لم يتخرج منهم أحد مفجر أو مكفر أو مبدع أو مفسق، ما رأينا ذلك ولا رأى مشايخنا. فتمسكوا بهذا المنهج الصحيح المبارك. وفي ختام هذه التهنئة بهذه المدرسة العريقة نهضة الوطن الإسلامية الدينية، أجيزكم بالصلاة المنسوبة لسيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والآل يشمل الآل والصحابة كما هو مقرر في كتب الفقه، فهي صيغة يسيرة أوصيكم بكثرتها وتردادها والإكثار منها، وهي من أسباب الفتح في العلم ومن أسباب البركة في العلم. أجازنا بها سيدنا السيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى، وأجيزكم بها كما أجازوني، وهي من الصيغ التي أكرمني الله عز وجل بالمداومة عليها. ونسأل الله عز وجل أن يقبلنا ويقبلكم وأن يبارك في الدكتور زيد المجد حفظه الله وأيده وسدد خطاه وبارك فيه وفي بنيه وفي أهله وفي القائمين على المدرسة من المعلمين والذين يحضرون إليها من الطلاب والطالبات وكل من يأتي إليها متعلما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di waktu hari ulang tahun sangat terasa. Ratusan ribu berlipat ganda banjiri kancah setiap masa. Umat muhtadim selalu ziarah di MWDI Induk Madrasah. Secara zahiran dan ruhaniah membawa berkah dan sinar Allah. Berbondong-bondong berfirqah-firqah. Setiap waktu, setiap saat banjiri kancah menuju madrasah seakan menuju ke kota Ka'bah. Wasiat Kiai Hamdan pendiri MWDI, MBDI, dan MWDI. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Sandiaga Salahuddin yang beberapa sisi Kita ngajak manusia kepada Allah. Orang yang kabur dari Allah, mereka balikin untuk dekat dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud, Ya Daud, man radda li abidan katabtuhu indi jahdaza. Wahai Daud, barang siapa yang mengembalikan salah seorang waliku, maka aku tulis dia di sisiku sebagai orang yang patriot sejati. Aku tulis dia sebagai patriot sejati, aku tulis dia sebagai pejuang yang sejati, aku tulis dia sebagai pahlawan yang hakiki yang sebenarnya. Pahlawan yang hakiki yang membalikin orang ke jalan Allah, yang udah terputus disambung lagi, yang jauh dideketin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berpaling dibikin dia balik kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatul. Jangan kita menjegal orang makin jauh dari Allah, tapi jadilah kita mengajak orang makin dekat, makin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada para sahabat beliau yang mencaci seorang tukang maksiat. Nabi mengatakan dan guru sahabat yang mencaci itu, Nabi bilang, la takun aunan lisyaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi pembantunya syaitan
di dalam membuat saudaramu makin jauh dari Allah Ta'ala. Tujuan syaitan membuat orang makin jauh dari Allah. Maka kamu jangan membantu syaitan, bikin dia jauh dari Allah Ta'ala, tapi bikinlah dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini apa yang dilakukan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, membuat orang dekat kepada Allah, mengajak manusia bukan kepada pribadinya, bukan kepada kelompoknya, tetapi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengajak manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempersatukan orang. Dan perangai yang luhur yang mulia ini, dulu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra menyatakan kepada Rasulullah SAW, wallahi la yukhzi'akallahu abada, Allah gak bakal mengecewakan engkau, gak bakal menghinakan, menghancurkan engkau. Mengapa? Innaka la tasul rahim, engkau adalah orang yang benar mengandung silaturahmi, wa tahmilul kal, wa taqsidul ma'dum, wa tughrib dauf, wa tu'in ala nawaidil haq. Kamu rahmi yang kesusahan, yang kelaparan, kau tolong, yang ditimpa musibah, engkau bangkit untuk menolong orang yang ditimpa musibah tersebut. Kata Sayyidatuna Khadijah terhadap Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam ini perangannya Muhammad SAW. Maka jadilah kita tolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kondisi sekarang bisa menolong kita udah pada kewalahan semua. Mereka nggak bisa menolong dirinya sendiri, dan kalau mau menolong orang lain begitu. Mereka nggak bisa menolong negerinya sendiri atau menolong negerinya orang lain, udah kewalahan. Walaupun kelima kata yang mereka sebutkan, yang bisa menolong kita cuma ibadah. Mau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitu kita orang yang penolong, yang peduli kepada sesama. Sampai dikatakan al-lubim kadifa'un nikam, al-lubim ngasih makan orang itu menolak galak, menolak bencana. Al-lubim kadifa'un nikam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. diikat kakinya tuh biar enggak cat lagi. Selama hambanya selalu ada untuk menolong orang lain. Jadilah kita pahlawan yang sejati, pahlawan yang hakiki, yang benar membantu, yang benar menolong tanpa tanduk. Jadilah kita orang yang berbuka yang hakiki. Ini Syekh Zainuddin istimewa. Syekh Zainuddin bin Abdul Majid istimewa. Dia sudah merdeka sebelum Indonesia merdeka, sehingga dia menularkan kemerdekaan tersebut kepada murid-muridnya hingga bangsa ini merdeka dengan berkat orang-orang yang sudah termerdekakan batinnya dari penjajahan iblis, dari penjajahan syaitan, dari penjajahan begitu, sehingga negeri ini meraih kemerdekaan yang jatuh setelah batinnya itu merdeka. Beliau sudah jadi pahlawan jauh sebelum kemerdekaan, jauh sebelum beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Dia adalah seorang pahlawan yang diakui, bukan diakui sekedar oleh negara saja. Alhamdulillah, terima kasih negara kita menghargai jasa para pahlawannya. Alhamdulillah, kehormatan bukan bagi pahlawan tersebut, tetapi bagi negara yang bisa menghargai jasa para pahlawannya, dia meraih kehormatan. Tapi Syekh Zainuddin diakui atau tidak diakui, dia adalah seorang pahlawan yang sejati, yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diakui malaikat. Dikatakan oleh Sayyidina Isa ibn Maryam, beliau pun juga selain dari ucapan firman Allah kepada Nabi Daud tentang patriot dan pahlawan sejati, Sayyidina Isa juga beliau mengatakan bahwasanya man ma'alima wa amila wa 'allama yud'aziman malakuti samawat, barang siapa yang belajar ilmu agama dan dia mengamalkan ilmu agama tersebut dan dia mengajarkan ilmu agama itu, maka dia dapat gelar azim, manusia agung, manusia ningrat, manusia terhormat, bukan di kerajaan bumi, tapi malakuti samawat, di kerajaan langit. Gelar ini berlaku sampai di dalam kubur.
berlaku sampai ketika dibangkit dari kubur, berlaku sampai di padang mahsyar, berlaku saat di atas sirat, berlaku saat berada di mizan di timbangan amalan, berlaku saat masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'ala. Di saat gelar-gelar yang lain begitu meninggal dunia tidak berlaku lagi. Berapa banyak orang yang gelarnya itu hilang begitu saja, tambah bintang jasanya ya tidak berguna apa-apa, bahkan bisa memberi akan tetapi justru ini gelar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang yang mulia dan orang-orang yang menghargai dan memuliakan orang-orang mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan tersebut kepada kita, dijadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang merdeka dalam taqwa, dalam istiqamah, dalam salat jamaah, dalam ilmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menamurkan nahdlatul menamurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan keberkahan dan memberikan kesehatan kepada kita sekalian, bil khusus keluarga besar almarhum Syekh Zainuddin bin Abdul Majid dan akhirnya Ustaz Syekh Zainul Majdi dan ibunda beliau Ustazah ibunda Hajjah Raitan binti Zainuddin bin Abdul Majid dan segenap keluarga besar Allah Ta'ala dalam afiat, dalam perlindungan, dan Allah Ta'ala angkat bala musibah bencana dari negeri kita dan pandemi ini bisa segera berakhir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ala hadhihi alaikum salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Al-Habib Jindan bin Wafadin Sayyid Jindan adalah menyambung silaturahim karena kakek beliau yaitu Habib Salim itu adalah sahabat dari Minida Al-Maktoum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirahi Ahmad, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mengucapkan selamat ultah dan berkah kepada Nahdlatul Watan Dunia Islamiyah atau NWDI ke-86. Semoga NWDI terus memberikan spirit Islam Nusantara serta merawat kebinekaan dan terus membangun kemajuan umat demi memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Bantuan Tuhan Yang Maha Esa di waktu ultah amat terasa. Ratusan ribu berlipat ganda menjadi pancor setiap masa umat muhtadin selalu ziarah di NWDI Induk Madrasah secara zahirah dan rohaniah, membawa berkah dan sinar Ka'bah, berbondong-bondong, berfirqah setiap waktu, setiap saat menjadi pancor menuju madrasah, seakan menuju kota Ka'bah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan nasional, pendiri NWDI, NBDI, dan Nahdlatul Wathon. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi Nahdlatul Wathon ke-86 di Pancor, Lombok Timur, NTB yang diselenggarakan pada Ahad 29 Agustus 2021 atau 20 Muharram 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga NWDI tetap jaya dan memberikan kontribusi membangun negeri tanah air yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan Pak Musarrang, Bapak Profesor
virtual sekarang sedang diupayakan, mudah-mudahan bisa bersama kita. Tadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kita menyimak syair-syair Maulana, mengingat wasiat renungan masa. Semuanya indah-indah. Dan ini kepada kita juga keluarga besar MWDI, kita lihat dan kita pahami sisi ini dari guru kita, bahwa beliau tidak hanya seorang yang alim, amin wa muflis fi ilmihi wa amalih, tetapi juga beliau seorang yang adil wa arif. Itu seorang pujangga, seorang sastrawan yang melahirkan karya-karya yang indah, tapi tidak hanya sekadar indah didengar telinga, juga mengandung makna-makna yang dalam untuk perjuangan dan kehidupan kita. Kita simak dari seorang sastrawan, masih muda beliau, tapi karya banyak sekali. Seorang yang kebetulan juga alumni Al-Azhar, yaitu Kiai Haji Habibur Rahman Al-Shirazi, yang ingin menyampaikan selintas. Beliau menangkap si Syekh Maulana dalam sisi beliau sebagai seorang sastrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat pagi dengan hari ulang tahun MWDI ke-80 sekaligus haul maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah, izinkan saya menyampaikan tahniah alfi barakah, alfi mabrur untuk seluruh keluarga besar Nahdlatul Wathon. Udah makan? Terima untuk kepada Al-Mukarram Tuan Guru DPMWDI Tuan Guru Dr. Muhammad Zainul Majdi, dan tentu kepada seluruh santri Nahdlatul Wathon, beruntung para santri yang mengalir dari keluarga ilmu yang begitu jauh, yang ditinggalkan Maulana Syekh seorang ulama Rabbani sejati. Beliau adalah seorang muslim, seorang mujahid, mengalahkan yang mesti jadi uswah sampai al-hijaz, kemudian pulang ke tanah air dan bertakwa Allah. Baru datang. Dan memperjuangkan agama Allah, semua adalah suri tauladan kita. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi beliau juga seorang cendekiawan ulama, seorang pemilik sejati, negarawan, pahlawan nasional. Tidak hanya itu, bahkan beliau juga bisa dikatakan sastrawan. Iya, beliau adalah sastrawan besar. Kalimat-kalimat yang beliau ucapkan indah dan penuh hikmah. Syair-syair beliau dalam wasiat dengan masa misalnya menjadi bukti nyata betapa kata-kata beliau itu berkilau cahaya, bernas, jelas, indah. Kita bahkan bisa menyambung depan. wasiat renungan masa Maulana Syekh dengan undang 12-nya Raja Ali Haji. Woi. Yuk. Jika kita membaca Ayo. Biar rapi. wasiat renungan masa Come on. Sana sini. Ayo. wasiat renungan masa Ayo. tampak seperti santri pesan dan tahu
Ayo, boy. Kiri. ucapan fikih peradaban. Yuk. Sana. Ayo. Biar rapi. Hidupkan iman. Hidupkan kokoh pada negara. Syair ini seolah-olah mensyarah bait lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maulana Syekh seolah-olah berpesan kepada kita, kepada bangsa ini, bahwa kita semuanya bisa bangun jiwa kita kalau kita menghidupkan iman kita, menghidupkan takwa kita. Dan dengan iman, dengan takwa yang hidup, terwujudlah cinta teguh pada agama, cinta komitmen dulu kepada Islam. Di abad bangkitnya seluruh umat, iman takwa jadikan imam menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Kalau isyarat akan panjang lagi. Hada wa astaghfirullah li wa lakum wa huwal wafiq ila aqwamit thariq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian banyak kita dengar persaksian yang insya Allah semuanya syahadatul haq, itu mengandung kebenaran dan bahkan insya Allah semuanya kebenaran tentang guru kita. Syahadatul haq karena Al-Mahfurullah sudah wafat. Kalau syahadah kepada orang yang hidup bisa jadi walaupun tidak selalu hal, ada maksud, ada tujuan, entah tujuan misalnya, entah macam-macam lah. Tapi ketika disampaikan kepada seorang yang telah wafat, bahkan wafatnya sudah hampir seperempat abad, itu guru kita Sidi Syekh, maka insya Allah kesemuanya adalah syahadatul haq, suatu persaksian dan testimoni kepada kita semua bahwa demikian banyak husnul buat itu sekali menunjukkan bahwa pipa ilmu beliau itu memang pipa ilmu yang terjaga. Karena itu ilmunya juga ilmu yang jernih dan menghilangkan dahaga. Mudah-mudahan kita bisa terus mengambil pelajaran dari Al-Mahfurullah Sidi Syekh. Saya mendapat kabar bahwa ada Bapak Menteri Koordinator PMK, beliau hadir. Tadi Fatah Sarsak masuk suaranya enggak? Izin Menteri Amintu PKN PMK masih di Mahkamah Utama dan sesaat lagi digabung di Nahnu ihwanus safa kulluna ala al-wafa fasta'id bi ismina ya kuluna ya la 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 nubali la 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 nubali ma'tanil ma'ali ma yahsa ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal amam sirlatu bali dakil bidaya ittihadi dakil bidaya ittihadi
اتحاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka acara tasyakur nasional Hari Ulang Tahun Nahdlatul Wathon Diniyah Islam yang ke-86 dan haul ke-24 wafatnya pendiri dan juga pahlawan nasional Republik Indonesia Al-Marfurah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia mengucapkan selamat, berkah, serta sukses kepada Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah memperingati tasyakur yang ke-86. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada segenap pengurus dan keluarga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah untuk tetap istiqomah mengabdi membangun negeri jaya dan lestari Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di negara kesatuan Republik Indonesia. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah bahwa tahniah dari beragam latar belakang, baik itu adalah para pemimpin kita, ulul amri kita, para menteri koordinator, para menteri, kepala lembaga negara, menunjukkan bahwa NWDI itu memang kiprahnya dirasakan oleh seluruh bangsa. Alhamdulillah, tahniah dari para ulama, baik dari dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa kiprah keilmuan NWDI itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala hadil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus besar Nahdlatul Wathon, Bapak Dr. Muhammad Zainul Wajdi, Ketua MPR RI Bapak Haji Bambang Susatyo SPMBE, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, Menteri Agama Bapak Haji Yaqub Khalil Qaumas, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Haji Yusuf Binaksa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Haji Said Abdul Siraj, para sesepuh, pemuka, alim ulama khususnya dari Nahdlatul Wathon yang saya muliakan dan saya banggakan. Panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua mendapatkan ridho dari Allah untuk bisa hadir di dalam peringatan Hari Ulang Tahun Nahdlatul Wathon yang ke-86 dan haul yang ke-24 Hadratus Syekh Tengku Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang alhamdulillah bisa diselenggarakan dengan baik dan sangat lancar. Salawat dan salam marilah kita pada gerakan Nahdlatul Wathon yang sampai usianya yang ke-86 ini masih berdiri kokoh dan terus berkembang
seperti organisasi masyarakatan keislaman yang aktif membantu, mendukung negara, pemerintah di bidang pendidikan, kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di bidang pendidikan keagamaan dan dakwah Islamiyah. Selain kerja keras dari para pengurus Nahdlatul Wathon yang terus gigih untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan amal jariah dari Hadratus Syekh Tengku Kiai Haji Ibu Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tentu saja juga berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menandakan bahwa gerakan dari Nahdlatul Wathon dan seluruh yang merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa salah satu hikmah pentingnya dari peringatan ulang tahun Nahdlatul Wathon adalah silaturahmi untuk memperkuat proses persiapan dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi yang mungkin ke depan pasti jauh lebih sulit, lebih menentang, lebih baik sekali harus direspon oleh juga untuk mengingatkan kita agar tetap beristiqomah mengamalkan ilmu sekaligus memadani sifat-sifat akhlakul karimah yang telah ditanamkan kepada generasi selanjutnya oleh Hadratus Syekh. Pada peringatan hari yang ke-80 ini kita juga saling memaafkan sebagai berharap ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita yang selama ini mungkin perlu ditingkatkan ke depan. Dinamika sosial dan politik di lingkungan organisasi, di lingkungan masyarakat, bahkan juga di skop yang jauh lebih luas, memang terus kita jadikan sebagai batu ujian. Harus kita lihat secara positif, terutama di dalam tuntutan harus kita penuhi ketika kita harus berhadapan dengan musuh kita bersama, musuh yang tidak terlihat, yaitu COVID-19. Bapak Ketua Umum Nahdlatul Wathon dan hadirin sekalian, para alim ulama, para ustadzah dan hadirin sekalian yang hadir, di masa-masa sulit ini, ikatan silaturahmi menjadi kunci penting dari organisasi untuk tetap kokoh menyongsong model masyarakat yang berkemajuan. Dalam konteks Indonesia, nilai mendorong daerah lainnya untuk melakukan inovasi dan perubahan-perubahan yang sangat positif. Tanpa sikap tersebut, rasanya sulit untuk bisa bertahan di tengah gempuran ideologi-ideologi yang sangat mengerus identitas bangsa ini, dan tentu saja juga ancaman yang lain yang tidak kalah penting, yaitu ancaman di sektor ekonomi, ancaman di sektor kerusakan moral, kerusakan akhlak, yang tentu saja itu juga tidak kalah bahayanya dibanding kerusakan di sektor yang lain. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya sengaja kemarin Bapak ketika saya mendapatkan WA dari Bapak Ketua Umum dari Tuan Guru Pajang, apakah saya ingin menyampaikan secara video secara rekaman atau وجميع العلماء من الأولياء والعارفين والوالدين والمشايخنا وبين أهلنا والأولياء وجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Rasul sallallahu alaihi min hadis dirahum Zaid bin Muhammad beserta segenap keluarga dan semua pimpinan, semua para guru
dan semua orang yang dalam keadaan kurang sehat, lebih-lebih yang dalam sebagai orang yang mengemban amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan, taufik, hidayah, serta dan La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas waswasul khannas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. ربنا اصلح لنا كل الشر واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسلنا واذكر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشر بلاءنا وقوة Siapa naik nih? Kuat kan? Geser lagi. Ya. Dok, udah makan nih, Dok? Sudah makan?